Oke, materi pertama yaitu tentang persen. Apa sih persen itu? Persen adalah suatu angka atau perbandingan rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Dengan kata lain, persentase adalah bagian dari keseluruhan yang dinyatakan dengan per 100. Lalu seperti apa sih rumus dari persen sendiri? Nah, oke. Di sini ada persen sama dengan bagian atau seluruh dikali 100. Menggunakan rumus di atas dapat mengubah rasio atau pecahan apapun menjadi persentase. Pada dasarnya, mengalihkan rasio atau pecahan apapun dengan 100 akan menghasilkan persentase rumus yang sama dan dapat digunakan untuk menghitung pecahan dari nilai persentase yang diketahui. Di sini ada soal di sebelah saya. Botol berisi 150 ml air, kemudian ditambahkan 30 ml air, berapa persen kenaikan volume air? Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu persen sama dengan bagian per seluruh dikali 100. Jadi kalian pertama-tama yaitu 30 ml per 150 ml dikali 100. Oke, 30 cara menghitungnya yaitu 30 dikali 100 sama dengan 300, kemudian dibagi 150 ml sama dengan 20%. Seperti itu. Lalu selanjutnya bagaimana sih mengubah persen ke dalam bentuk pecahan dan desimal? Yang pertama, langkah-langkah mengubah persen ke bentuk pecahan biasa yaitu ubahlah ke bentuk per 100. Yang kedua, lalu sederhanakanlah dengan membagi pembilang dan dari penyebut dengan angka yang sama. Selanjutnya juga ada langkah-langkah mengubah persentase ke bentuk desimal, yaitu yang pertama ubahlah ke bentuk per 100, lalu ubah ke bentuk desimal. Nah, di sini ada contoh soal bagaimana sih ubahlah 75% ke dalam bentuk pecahan biasa. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu yang pertama mengubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 75% sama dengan 75 per 100 sama dengan 75 per 100 dibagi 25 per 25 itu. Jadi pembagiannya itu angkanya harus sama. Ya udah, hasilnya jadinya 3 per 4 karena 75 dibagi 25 itu sama dengan 3 dan 100 dibagi 25 itu 4. Jadi hasilnya 3 per 4. Nah, selanjutnya bagaimana mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen? Langkah-langkah mengubah pecahan biasa ke bentuk persen yaitu ya yang pertama kan agar menjadi persen ubahlah menyebut menjadi 100. Karena persen sama dengan per 100. Yang kedua dengan cara mengalihkan penyebut dengan angka tertentu. Yang ketiga, kalikan juga pembilang dengan angka yang sama. Dan yang keempat adalah maka akan didapatkan angka per 100 atau sama artinya dengan per 100. Contoh soalnya misalnya ubahlah 4 per 5 ke dalam bentuk persen. Cara mengerjakannya yaitu 4 per 5 sama dengan 4 per 5 dikali 20 per 20. Jadi angka yang dikalikan ini harus sama angkanya, sama dengan 4 dikali 20 sama dengan 80 dan 5 dikali 20 sama dengan 100. Seperti itu. Jadi 80 per 100 sama dengan 80%. Lalu yang selanjutnya bagaimana mengubah desimal ke dalam bentuk persen? Yang pertama, ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Dan yang kedua, agar menjadi persen, ubahlah penyebut menjadi 100 karena persen ditambah per 100. Selanjutnya dengan cara mengalihkan penyebut dengan angka tertentu. Yang ketiga dengan cara yang keempat, kalikan juga pembilang dengan angka yang sama. Yang kelima, maka akan didapatkan angka per 100 atau sama artinya dengan persen. Contoh soalnya seperti ini, ubahlah 0,2 ke dalam bentuk persen. Jawab 0,2 sama dengan 2 per 10 sama dengan 2 per 10 dikali 10 per 10. Artinya 20 per 100 sama dengan 20%. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan atau rasio. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita menemukan adanya perbandingan antara dua besaran yang berbeda. Sebagai contoh, jumlah siswa wanita 2 kali dari jumlah siswa laki-laki, jarak kota A setengah kali dari jarak kota B, dan sebagainya. Di sini terdapat rumus perbandingan atau rasio. Nah, selanjutnya terdapat soal perbandingan. Banyak siswa di suatu kelas SD adalah 50 siswa, yang terdiri dari 30 siswa laki-laki,
Berapa perbandingan banyaknya siswa laki-laki terhadap siswa perempuan? Langkah pertama, kita mencari jumlah siswa. Jumlah siswanya ada 50. Lalu jumlah siswa laki-laki ada 30 siswa. Untuk menghitung jumlah siswa perempuan ini, kita ambil dari jumlah siswa dikurang jumlah siswa laki-laki, sama dengan 20. Jadi, perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan adalah 30 banding 20. Sama dengan 3 banding 2. Berarti hasilnya 3 banding 2. Lalu pembahasan berikutnya adalah jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu atau S sama dengan V kali T. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan atau T sama dengan S bagi V. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atau V sama dengan S dibagi T. Biasanya jarak dinyatakan dalam S, waktu dalam T, dan kecepatan dalam V. Berikut adalah contoh soal perhitungan jarak. Zaki mengemudi mobil dari Bogor pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Zaki tiba di Bekasi pukul 12. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Zaki? Langkah pertama, kita mencari waktu perjalanan. Waktu perjalanan ini kita ambil dari waktu tiba dikurang waktu berangkat. Berarti pukul 12 dikurang pukul 7. Sama dengan berapa? 5 jam. Lalu kita cari kecepatan. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Karena ditanya jarak, jadi kita mencari jarak, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Dikali waktunya adalah 5 jam. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara mencoret jam dengan jam. Artinya, satuannya yang kita pakai adalah kilometer. Kemudian ini 60 akan kita kalikan dengan 5. 60 dikali 5 adalah 300. Berarti hasilnya 300 km. Selanjutnya skala. Skala adalah perbandingan jarak atau ukuran pada gambar atau peta dengan jarak yang sebenarnya. Contoh skala 1 banding 2000. Maka 1 cm pada peta mewakili 2000 cm pada ukuran yang sebenarnya. Berikut adalah contoh soal perhitungan skala. Jarak kota A ke kota B pada suatu peta adalah 8 cm. Jika jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah 160 cm, maka berapakah skala yang digunakan pada peta tersebut? Untuk skala adalah konsepnya perbandingan. Jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Untuk jarak pada peta adalah 8 cm. Banding jarak sebenarnya adalah 160 km. Langkah berikutnya adalah kita ubah satuan kilometer ini menjadi cm, yaitu dengan tanggal satuan panjang. Yang pertama kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Lalu selanjutnya kita hitung dari km ke cm adalah 5 langkah, yaitu menurun, berarti dia dikali 10. Nah, berarti 160 dikali 100.000 sama dengan 16 juta. 100.000 dari 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sampai 5 kali. Nah, selanjutnya kita tulis kembali 8 cm dibanding hasil yang tadi adalah 16 juta cm. Selanjutnya kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 8. Berarti 8 dibagi 8 sama dengan 1. 16 bagi 8
sama dengan 2. Lalu kita taruh hasilnya 1 banding 2 juta. Jadi skala pada peta adalah 1 banding 2 juta.